Pernah kepikiran gak sih gimana caranya tumpukan fakta acak bisa jadi satu berita utuh yang kita baca tiap pagi? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas formulanya dari nol sampai jadi headline. Oke, jadi pertama-tama kita bakal ngomongin tantangan klasik, halaman kosong. Terus, apa sih yang bikin sesuatu itu layak disebut berita? Abis itu, kita bongkar senjata rahasia jurnalis, yaitu piramida terbalik. Gak lupa, kita bahas cara bikin judul yang ciamik, dan terakhir, kita lihat gimana formula ini berevolusi di dunia online. Lengkap kan? Sip, kita mulai dari yang pertama. Sesuatu yang pasti pernah dialami semua orang yang nulis. Momok halaman kosong. Pernah kan ngeliatin layar kosong, kursornya kedap-kedip, terus bingung mau ngetik apa? Nah, apalagi nulis berita yang aturannya seabrek, pasti rasanya, wah, intimidatif banget. Kutipan ini bener banget. Menulis itu bukan cuma soal gerakin jari di keyboard. Ini soal menyusun pemikiran. Nah, untuk mengubah data mentah jadi cerita yang enak dibaca, jurnalis itu nggak pakai sihir loh. Mereka punya formula, semacam resep rahasia yang mudah teruji. Oke, sebelum nulis berita kita harus sepakat dulu. Apa sih bedanya berita sama ya sekedar obrolan atau gosip? Mari kita bedah bareng-bareng unsur-unsur utamanya. Definisi dari tahun 61 ini fokusnya ke satu hal, jangkauan. Artinya, sebuah berita itu harus penting dan menarik buat, ya, sebanyak mungkin orang. Ini soal kepentingan publik. Nah, maju ke tahun 75, definisinya nambah lagi nih. Nggak cuma menarik, tapi ada dua kata kunci baru, tepat waktu dan penting. Ya iyalah, berita kemarin ya udah bukan berita lagi kan? Dan penting di sini artinya punya dampak buat pembaca. Dan ujung-ujungnya semua balik lagi ke sini. Minat pembaca. Berita paling bagus itu ya yang paling banyak orang mau baca. Ini ngingetin kita kalau jurnalisme itu intinya adalah membangun koneksi sama audiens. Jadi kalau kita rangkum, inilah 3 DNA utama dari sebuah berita. 1. Harus tepat waktu alias aktual, 2. Harus penting alias punya dampak, dan 3. Harus menarik alias bikin orang pengen tahu. Tiga-tiganya harus ada. Oke, kita udah tahu apa itu berita. Sekarang pertanyaannya, gimana cara nulisnya? Nah, ini dia cetak biru atau bisa dibilang contekan andalan para jurnalis. Piramida terbalik. Konsepnya tuh simple tapi brilian banget. Intinya, semua informasi paling penting ditaruh di depan. Nggak usah basa-basi. Ini yang bikin berita jadi super efisien buat dibaca, apalagi buat orang yang sibuk. Jadi, coba bayangin piramida yang dibalik. Bagian atasnya yang paling lebar itu lead atau teras berita. Disinilah semua jawaban 5W plus 1H dijejelin. Terus, makin ke bawah, makin mengerucut. Ada tubuh berita yang isinya detail dan konteks. Paling bawah ada ekor berita, isinya info tambahan aja. Struktur kayak gini tuh jenius, karena berguna buat dua pihak. Buat pembaca, cukup baca paragraf pertama, udah dapat intinya. Buat editor yang space-nya terbatas, gampang banget. Tinggal potong aja dari bagian paling bawah, tanpa takut kehilangan info penting. Efisien banget kan? Strukturnya udah dapat, sekarang kita fokus ke bagian etalasenya, judul dan teras berita. Disinilah pembaca nentuin nasib tulisan kita dalam hitungan detik. Lanjut baca, atau scroll aja. Anggap aja judul itu kayak janji ke pembaca. Tugasnya jelas, bikin penasaran, tapi nggak boleh bohong atau lebay. Harus pas, menggambarkan isi, jelas, dan yang pasti, jangan sampai menyesatkan. Ini soal keseimbangan. Nah, ini contoh bagus banget. Coba bandingkan. Direksi Pertamina akan diganti. Tuh rasanya pasif gantung. Siapa yang ganti? Tapi kalau pemerintah rombak direksi Pertamina, langsung jelas, aktif, dan ada powernya. Makanya kalimat aktif itu hukumnya wajib dalam judul berita. Kalau tadi judul itu janjinya, nah peras berita atau lead ini adalah rangkumannya. Super singkat, padat, biasanya di bawah 40 kata, tapi udah harus ngejawab semua pertanyaan dasar. Siapa, apa, kapan, di mana, kenapa, dan gimana. Ibaratnya ini miniatur dari keseluruhan berita. Oke, formula ini udah jadi pakem puluhan tahun, bahkan lebih dari seabad. Tapi, gimana nasibnya di era internet yang serba instan ini? Yuk kita bandingkan langsung, media cetak lawan media online. Tabel ini nunjukin pertarungan klasik, kedalaman versus kecepatan. Media cetak itu kayak kura-kura, pelan tapi pasti. Datanya lengkap, pembahasannya mendalam. Sekali cetak, ya udah, susah diubah. Nah, media online itu kayak kelinci, super ngebut, gampang banget dikoreksi, tapi ya gitu, kadang kurang dalam dan isunya cepet banget basi. Dua dunia yang beda banget. Ini contoh dari media cetak. Perhatiin deh detailnya, angkanya presisi.
17 orang. Ada kutipan langsung dari narasumbernya. Kelihatan kan ini laporan yang udah matang, udah final, dan dirancang untuk jadi satu kesatuan cerita yang utuh. Sekarang kita lihat versi online-nya. Beda banget kan? Bahasanya lebih umum, terus bertambah. Fokusnya cuma ke info paling baru. Ini bukan cerita yang lengkap, tapi lebih ke update kilat. Tujuannya satu, jadi yang pertama ngasih kabar. Nah, praktek kayak gini tuh namanya running news. Jadi beritanya dirilis dulu seadanya. Yang penting naik. Nanti sepanjang hari ditambahin lagi detailnya, kutipannya, sudut pandang barunya. Di sini kecepatan itu nomor satu. Kelengkapan bisa menyusul. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Setelah tahu semua formula ini, kira-kira cara Anda baca berita besok bakal berubah nggak? Mungkin Anda jadi bisa nebak strukturnya, atau langsung wah ini gaya tulisan online banget. Semoga obrolan kita kali ini bisa jadi bekal buat Anda jadi pembaca berita yang lebih kritis dan cerdas. Terima kasih sudah menyimak.